Setelah takluknya Sultan Ngawantipuro di penjara Keraton Pajang, Patih Monconegoro bersama dengan para prajuritnya juga telah berhasil mengeluarkan Ibu Suri dari dalam penjaranya. Para prajurit pun kini segera membebaskan tawanan politik dari sang sultan yang telah dipenjara karena lebih banyak memihak kepada Pangeran Benowo dan tidak setuju pada semua keputusan yang telah difokuskan untuk membalas dendam kepada Mataram. Sang Ibu Suri tersenyum melihat Patih Monconegoro bersama dengan seluruh prajuritnya telah berhasil membebaskan semua tawanan politik sang sultan yang sejatinya membela Pangeran Benowo tersebut. Ia kemudian bertanya kepada Patih Monconegoro, "Ki Patih, apakah Angger Benowo juga ikut kemari?" Patih Monconegoro mengangguk. "Semuanya, Gusti, termasuk Raden Suryokusumo, para tumenggung, serta para pejabat yang telah dipecat oleh Kanjeng Sultan." Ibu Suri mengangguk lemas sambil menghela nafas berat. "Kanda Sultan Hadiwijoyo tidak pernah bermimpi kalau negeri yang telah ia bangun dengan darah, keringat dan air matanya akan menjadi seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa di usia tuaku ini aku akan melihat banjir darah yang menggenangi negeri yang telah dibangun oleh almarhum suamiku. Duh Gusti." Pada malam harinya, di balik perabot Keraton Pajang atau di kamar sang sultan, Pangeran Benowo nampak sedang bercengkrama dengan sang senopati dan Ki Juru Mertani. Mereka membicarakan tentang masa depan negeri Pajang yang kini sudah aut-autan dan nyaris ambruk tersebut. "Kang Mas, sebenarnya saya lebih setuju kalau Kang Mas Senopati yang memimpin Pajang. Sebab bagaimanapun Mataram telah memenangkan perang dari Pajang ketika Romo Sultan masih jumeneng," ucap Pangeran Benowo yang kini mengutarakan isi hatinya. Namun ternyata sang senopati malah menggelengkan kepalanya. "Tidak, Adi Benowo. Itu lancang. Itu menyalahi kodrat. Saya sebagai orang Selo yang harus tahu membalas budi. Adilah yang paling berhak karena Adi adalah putra kandung laki-laki tertua yang merupakan putra mahkota almarhum Romo Sultan. Tetapi kali ini saya minta Kang Mas Senopati tidak perlu menolak. Tidak apa-apa Kang Mas Senopati tetap bertahta di Mataram. Tetapi Pajang juga harus berada di bawah lindungan dari Kang Mas. Dengan kata lain, biarlah Pajang kembali menjadi kadipaten sama seperti ketika masih berada di bawah kekuasaan Demak di masa Eyang Sultan Trenggono, pinta Pangeran Benowo dengan bersungguh-sungguh. Sang senopati terdiam sejenak lalu menatap pada Ki Juru Mertani untuk meminta pendapat dari pamannya itu. Ki Juru Mertani tersenyum kemudian melihat ke sekeliling kamar tersebut. "Dua kali saya masuk ke dalam kamar ini. Yang pertama, ketika Adi Sultan masih hidup. Waktu itu, saya masih mengabdi pada Pajang ini. Malam itu, Adi Sultan meminta pendapat saya tentang bagaimana cara untuk mengalahkan Raden Aryo Penangsang yang sakti madraguna, yang juga telah didukung oleh negeri-negeri di Brangwetan. Adi Sultan memang orangnya ramah dan juga tidak jumowo. Meskipun beliau seorang sultan,
beliau tetap menghargai wong deso yang tidak tahu adat seperti saya ini. Sehingga saya tetap dipersilakan masuk ke dalam kamar balik ke prabon. Pangeran Benowo tersenyum mengingat sosok romonya yang memang orangnya seperti yang telah diceritakan oleh Ki Juru Mertani tersebut. Ia sangat kangen pada romonya karena ia sangat yakin jika romonya masih hidup, tentu saja Pajang tidak akan mengalami kekacauan yang seperti sekarang ini. Pangeran Benowo kemudian menatap pada Ki Juru Mertani. Wo, apakah Uwo mau dibuatkan wedang jahe untuk menghangatkan badan, Wo? Tidak usah, Nger. Bagi seorang prajurit, kemenangan dalam pertempuran itu sudah keadaan yang paling hangat, Nger. Tolak Ki Juru Mertani sambil tersenyum. Kebetulan Uwo ikut kemari untuk membantu saya. Saya sangat berterima kasih kepada Uwo, ucap Pangeran Benowo. Tidak perlu dipikirkan, Ger. Uwo malah sangat senang bisa membantu Angger Pangeran. Sahut Ki Juru Mertani. Pangeran Benowo mengangguk lalu berbicara sambil menundukkan wajahnya pada Ki Juru. Wo, kami sebenarnya sedang membicarakan hal yang sangat penting demi masa depan Pajang. Mendengar Pangeran Benowo yang langsung berbicara pada inti masalahnya, sang senopati pun kini ikut juga membuka mulutnya. Paman, Adi Benowo ingin menyerahkan tahta Pajang kepada saya. Tetapi saya tetap menolaknya, Paman. Ki Juru Mertani tersenyum lebar mendengar ucapan dari keponakannya tersebut. Lah yo harus begitu, Tongger. Lah kalau tahta itu dipegang oleh Angger Senopati, itu artinya Angger Senopati membantu Angger Benowo dengan pamrih. Dan itu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang prajurit sejati dari Selongen. Pangeran Benowo kini menghela nafas berat. Ia merasa tidak enak karena permintaannya tidak disetujui oleh Senopati dan Ki Juru Mertani. Tetapi Wo, itu adalah salah satu cara untuk menghentikan pertikaian di antara keturunan Pajang, Wo. Sebenarnya pertikaian ini tidak perlu terjadi, Adi, sahut sang Senopati. Pertikaian ini tidak perlu terjadi kalau semua ahli waris Pajang memikirkan rakyat banyak, terutama rakyat kecilnya. Betul itu, Nger, tambah Ki Juru Mertani. Seandainya Raden Pangiri lebih mencintai rakyat Pajang, terutama rakyat kecil, daripada mementingkan ambisi pribadinya dan juga hasutan para pejabat di sekitarnya, tentu semuanya akan adem ayem, Ger. Sang Senopati dan Pangeran Benowo mengangguk. Satu lagi pelajaran yang sangat penting dan juga berharga telah mereka dapatkan dari Ki Juru Mertani, bahwa suksesnya satu pemerintahan adalah apabila seorang pemimpin sangat berpihak dan juga memikirkan kesejahteraan rakyat kecil. Mereka tidak hanya memihak pada kepentingan para bangsawan dan saudagar besar saja. Saya yakin Kang Mas Senopati adalah sosok pemimpin yang telah dikatakan oleh Uwo itu, ucap Pangeran Benowo. Namun kini sang Senopati malah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukan, Adi. Pemimpin itu adalah dirimu. Adi sangat mencintai rakyat Pajang, terutama rakyat kecilnya. Kembali Pangeran Benowo menghela nafas berat. Tahukah Kang Mas apa yang akan terjadi kalau Kang Mas tidak berkenan untuk menerima permintaan saya?
kami akan merasa berhutang budi seumur hidup kami. Terutama saya, Kang Mas. Bahkan mungkin sampai anak cucu keturunan saya nanti. Sang Senopati menggeleng lalu menepuk pundak adik angkat yang sangat ia sayangi tersebut. Budi untuk membalas budi itu sudah selesai, Adi. Saya juga merasa berhutang budi kepada almarhum Romo Sultan. Itu mengapa saya bersumpah untuk selalu membantu keturunan Romo Sultan kalau mereka mendapat kesulitan. Selain itu, Adi Menowo, Adi sudah saya anggap sebagai adik kandung saya sendiri. Jadi Adi tidak usah memikirkan soal budi lagi. Karena apa yang telah saya lakukan adalah sebagai bentuk tanggung jawab seorang kakang kepada adiknya. Ki Juru Mertani mengangguk setuju dengan ucapan dari sang senopati. Sudah, tidak usah membicarakan lagi soal balas budi, Nger. Hidup di dunia ini, itu harus ada yang menolong dan ditolong. Ditolong dan menolong. Semua itu hanya soal nasib dan waktu saja, Nger. Sang senopati merasa tidak enak kalau harus terus membicarakan persoalan balas budi ini. Maka ia pun kemudian membuka topik pembicaraan lain. Sudahlah, Adi. Tidak usah membicarakan perihal soal balas budi ini. Lebih baik kita bicarakan soal Adi Sultan Ngawantipuro. Apa yang akan Kang Mas lakukan kepada Kang Mas Pangiri? Tanya Pangeran Benowo. Kita akan kirim dia kembali ke Demak dengan tangan yang terikat, Adi. Dengan sendirinya, kedudukannya sebagai Sultan telah lepas dari kita. Baru kemudian, kita tahbiskan Sultan Pajang yang baru. Jelas sang senopati. Siapa yang sebaiknya mengawal Kang Mas Pangiri kembali ke Demak? Tanya Pangeran Benowo. Adi pasti lebih tahu siapa yang patut dipercaya untuk tugas ini. Jawab sang senopati. Sekalian, kalau boleh usul, sebaiknya orang yang dipilih untuk memimpin rombongan ke Demak adalah calon adipati yang bakal menduduki posisi sebagai adipati Demak yang baru. Hal ini sebaiknya kita lakukan agar para pendukung Sultan yang masih setia di Demak akan merasa bahwa mereka sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Bagaimana mereka mau balelo kalau pemimpin mereka sudah kalah dan diantar langsung oleh orang yang akan segera menjadi pemimpin Demak? Saran Ki Juru Mertani. Pangeran Benowo pun kini mengangguk setuju. Baiklah, Paman. Kalau begitu, saya akan menuju Adi Pangeran Suryokusumo untuk mengantar Kanda Sultan kembali ke Demak. Sekalian, dia akan saya tunjuk sebagai adipati Demak yang sementara. Sementara itu, di sel penjara atau ruang tahanan khusus Keraton Pajang, Aryo Pangiri, sang mantan Sultan Pajang, dan juga istrinya ditempatkan di ruang tahanan bekas ruangan Ibu Suri ditahan dengan penjagaan yang amat ketat. Raden Pangiri dikurung dengan keadaan tangan yang terikat, sementara istrinya yang tidak diikat hanya bisa menangis sambil bersujud di bawah kaki suaminya. Nimas, bisakah engkau hentikan tangismu itu? Hati saya semakin remuk, keping demi keping, setiap kau teteskan air matamu, Nimas. Pinta Raden Pangiri. Namun tangis istrinya itu tidak bisa terus berhenti. Ia terus saja meratapi nasib suaminya dan juga keluarganya. Sebab ia tahu bahwa Pangeran Benowo, apalagi sang senopati, tidak mungkin akan membiarkan suaminya untuk menjabat kembali sebagai adipati Demak. Pastilah gelar kebangsawanan mereka akan dicopot dan mereka akan hidup sebagai rakyat jelata yang barangkali
juga akan diasingkan dan juga dikucilkan oleh seluruh rakyat Pajang. Pada keesokan pagi harinya, Raden Pangiri dan juga sang istri serta para pengikutnya akan segera diberangkatkan menuju ke Demak dengan dikawal oleh sekitar 1.000 orang pasukan gabungan Pajang dan Mataram dengan dipimpin oleh Pangeran Suryokusumo dan juga Tumenggung Jayadipuro. Sang Senopati sengaja menyarankan pasukan pengawalan dengan jumlah yang besar untuk membuat ciut nyali orang-orang Demak yang barangkali masih setia untuk mendukung Raden Pangiri. Sebuah kereta dengan kerangkeng baja sudah disiapkan untuk mengangkut Raden Pangiri dan juga istrinya menuju ke Kadipaten Demak. Raden Pangiri akan dibawa ke Demak dengan keadaan tangan yang diikat kain cindis sutra ke belakang. Dengan lemas, Raden Pangiri melangkah menuju ke kerangkengnya dengan dikawal oleh belasan prajurit dan juga ditodong oleh belasan tombak yang mengarah pada dirinya. Sebelum masuk ke dalam kerangkengnya, Raden Pangiri menghentikan langkahnya. Ia lalu menatap pada Pangeran Benowo yang juga sedang menatap dirinya dengan perasaan yang iba dan prihatin. Ya, meskipun Raden Pangiri telah berlaku semena-mena pada dirinya, namun Pangeran Benowo yang hatinya sangat lembut tetap tidak bisa menaruh dendam pada kakak iparnya tersebut. Pangkal muasal kemarahannya kepada Raden Pangiri adalah karena menderitanya rakyat Pajang di bawah pemerintahan dari Raden Pangiri dan juga perlakuan yang tidak adil kepada para pejabat senior Pajang. Sedangkan Pangeran Benowo secara pribadi tidak pernah menaruh dendam dan juga kebencian pada Raden Pangiri. Raden Pangiri kemudian mengalihkan pandangannya kepada sang Senopati dan Ki Jurumertani dengan tatapan yang penuh dengan dendam. Sang Senopati hanya membalasnya dengan tatapan yang dingin tanpa ekspresi, sementara Ki Jurumertani membalas tatapannya dengan seulas senyum kecil yang entah itu bisa diartikan sebagai senyuman mengejek atau senyuman kemenangan atau senyuman yang apa artinya itu. Raden Pangiri kemudian menatap pada Ibu Suri dan nampak sekali sang ibu mertuanya masih sangat marah kepadanya. Ia menatap balik Raden Pangiri dengan tatapan yang penuh dengan kemarahan. Dadanya kini terlihat kembang kempis, tanda ia sedang menahan amarahnya. Namun bagaimanapun juga, Raden Pangiri sudah kalah. Apapun yang ia rasakan dan ia pikirkan, ia tetap sudah kalah. Betapapun ia sangat meyakini bahwa tindakannya dahulu adalah benar dan tidak pernah menyesalinya. Meskipun sekarang ia harus menanggung akibatnya, namun ia tetaplah menjadi orang yang kalah. Raden Pangiri pun kemudian menundukkan kepalanya lalu naik ke atas kerangkeng baja di kereta kuda yang akan membawanya pulang kembali ke Demak. Saat istri Raden Pangiri hendak naik mengikuti suaminya yang sudah berada di dalam, tiba-tiba saja ia menghentikan langkahnya. Ia lalu berbalik dan menatap ibundanya itu dengan berurai air mata. Sang Ibu Suri pun kini menghela nafas panjang. Tidak tega pula ia melihat kondisi putrinya yang digelandang sebagai tawanan perang seperti itu. Sebab bagaimanapun juga, istri dari Raden Pangiri adalah putri sulungnya yang pernah menjadi tempat ia mencurahkan seluruh kasih sayangnya setelah 9 bulan ia kandung. Istri dari Raden Pangiri pun tidak bisa lagi menahan tangisnya. Bagaimanapun ia berusaha untuk menahannya demi menjaga harga dirinya yang terakhir agar terlihat tegar dalam menghadapi takdir. Namun kini pecah pula tangisnya. Ia pun kemudian berlari lalu memeluk kaki ibunya. Sang Ibu Suri pun tidak kuasa menahan kesedihannya dan ia pun berjongkok lalu memeluk putri sulungnya itu. Sang Ibu Suri terdiam sejenak menahan isak tangisnya. Ia berusaha kini untuk menegarkan hatinya, karena bagaimanapun juga
putrinya adalah istri dari anak menantunya yang sangat patut untuk dijatuhi hukuman demikian. Sambil terus berusaha untuk menegarkan dirinya, sang ibu suri pun berkata seraya mengelus kepala putri sulungnya itu. "Dok, seorang istri yang baik akan terus mendampingi suaminya dalam keadaan apapun, Dok. Ia akan memberi semangat ketika suaminya sedang dalam kesusahan dan menegur keras ketika suaminya lupa diri, Dok." Dengan tangan yang gemetar, ia menyeka air mata di pipi putrinya yang masih terus berjatuhan. "Pergilah, Dok. Lakukan kewajibanmu sebagai seorang istri. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan menimpa kalian kelak, Dok." Istri dari Raden Pangiri pun mengangguk. Ia kemudian bangun berdiri dan melangkah masuk ke dalam kerangkeng dengan lemas dan kepala yang tertunduk. "Bersihkan air matamu nih, Mas. Air mata hanya akan makin menambah kepedihan kita. Hanya orang-orang yang tegar yang mampu untuk bertahan hidup nih, Mas," ucap Raden Pangiri setelah istrinya masuk ke dalam kerangkeng dan kemudian duduk di sebelahnya. Sang senopati yang melihat peristiwa itu dan mendengar ucapan dari Raden Pangiri hanya bisa menghela nafas dengan tatapan dinginnya. Dalam hatinya, ia memuji ketabahan hati Raden Pangiri, orang yang kemarin menghinanya habis-habisan sampai mereka harus menyelesaikannya dalam satu duel maut. Sang senopati kini merasa bersyukur karena ia tidak jadi membunuh Raden Pangiri. Jika saja ia kemarin membunuh Raden Pangiri, maka kini ia tidak akan mendapatkan pelajaran yang berharga seperti yang sedang ia saksikan sekarang. Sang senopati kemudian teringat pada ucapan dari Ki Jurumertani bahwa pelajaran yang berharga bukan hanya bisa didapat dari gurumu atau juga kawanmu, tetapi pelajaran itu bisa juga didapat dari lawanmu, Pangeran Suryokusumo dan juga Temenggung Jayadipura yang telah ditunjuk sebagai pemimpin rombongan pasukan pengawal dan juga adipati sementara di Demakmun, kini menjurah hormat kepada Pangeran Benowo, sang senopati dan Ki Jurumertani serta Ibu Suri yang berada di langkan Balai Pengadapan Agung Keraton Pajang. Pangeran Benowo pun kini menganggukkan kepalanya dan berangkatlah kini Pangeran Suryokusumo Temenggung Jayadipura bersama dengan sekitar 1.000 pasukan pengawal untuk mengawal Raden Pangiri dan juga para tawanan perang lainnya kembali ke Kadipaten Demak. Sementara itu, pada sore harinya, Pangeran Benowo kembali mengajak sang senopati dan Ki Jurumertani untuk berbicara. Ia ingin meminta saran dari kakak dan uonya tersebut perihal masa depan negeri Pajang. "Dimas, menurut saran saya, yang paling penting dilakukan oleh Pajang sekarang adalah mempunyai seorang pemimpin. Kita harus segera mentahbiskan sultan yang baru. Saya kira kedudukan itu paling tepat untuk Adi Benowo," ucap sang senopati. Pangeran Benowo terdiam sejenak dengan wajah yang muram. Lalu dengan mata yang sayu, ia melirik pada Ki Jurumertani untuk meminta saran pada sesepuh dari keluarga Selo itu. Ki Jurumertani kini tersenyum, kemudian ia berujar, "Kalau Angger memang menginginkan ketentraman Pajang, maka tidak ada jalan lain, Ger, kecuali Angger sendiri yang harus menduduki tahta Pajang." "Wah, Kang Mas, apakah tidak kelihatan aneh? Sementara dulu saya menolak kedudukan itu dengan disaksikan oleh Kanjeng Syekh Panembahan Kudus.
tanggung jawabnya di dunia dan akhirat, wo? Tanya Pangeran Benowo dengan suara yang berat. Sebenarnya, jadi apapun Angger itu, di akhirat nanti tetap dituntut semua pertanggungjawabannya oleh Gusti Allah, Ger. Semua orang akan tetap dimintai pertanggungjawabannya atas semua yang telah ia lakukan semasa hidupnya di dunia fana ini, Ger, ujar Ki Juru Mertani. Lalu, wo, bagaimana dengan pertanggungjawaban saya kepada wasiat almarhum Romo Sultan, wo? Saya khawatir Romo Sultan tidak akan tenang di alam sana jika wasiat terakhirnya belum saya penuhi, wo. Sang Senopati tercengang mendengar perihal wasiat tersebut. Ia kemudian menatap pada Ki Juru Mertani yang juga menaikkan sebelah alisnya setelah mendengar perihal wasiat tersebut. Wasiat? Wasiat apa, Dimas? Saya belum pernah mendengarnya, tanya sang Senopati. Pangeran Benowo menghela nafas setelah ia terdiam sejenak. Kang Mas, dulu sebelum Romo Sultan mengembuskan nafas terakhirnya, Romo Sultan berkata bahwa sepeninggalnya matahari yang sangat terik dan terang benderang akan bersinar di tanah Mataram sesuai dengan ramalan dari Kanjeng Sunan Giri Praben. Kepada saya, beliau berpesan agar jangan pernah mencoba untuk menjadi matahari kembar, apalagi menjadi matahari tandingan di negeri Pajang ini. Sebab matahari yang sejati tetap akan bersinar terang di tanah Mataram. Sang Senopati dan Ki Juru Mertani terdiam dengan jantung yang berdegup kencang. Ia mendengar satu rahasia besar yang sedang disipak oleh Pangeran Benowo. Dari pesan beliau inilah saya dapat menyimpulkan bahwa Romo Sultan berkehendak bahwa Kang Mas Senopatilah yang akan menduduki tahta sebagai penguasa seluruh tanah Jawa ini, Kang Mas. Meskipun Kang Mas berkedudukan di Mataram dan bukan berkedudukan di Pajang. Kang Mas, biarlah Pajang berada di bawah lindungan Kang Mas, seperti wasiat dari almarhum Romo Sultan, Kang Mas. Lanjut Pangeran Benowo sambil terisak menatap sang Senopati. Adi Benowo, kalau boleh saya bertanya, selain masalah wasiat dari Romo Sultan, mengapa engkau begitu enggan untuk menduduki tahta Pajang untuk meneruskan kepemimpinan Romo Sultan, Dimas? Pangeran Benowo tidak langsung menjawab. Ia menghela nafas dengan tatapan mata yang menatap langit-langit ruangan. Kang Mas, ada sesuatu yang tidak mudah untuk diputuskan. Sudah sejak lama saya ingin mencari ketentraman jiwa dengan mendalami ajaran Islam. Lalu saya berkehendak menyebarkannya ke daerah pelosok yang masih belum tersentuh oleh Islam, seperti yang telah dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Itulah mengapa dulu saya ikhlas untuk menyerahkan tahta Pajang kepada Kanda Adipatin Demak. Sang Senopati terdiam mendengar jawaban dari Pangeran Benowo yang di luar dugaannya tersebut. Ia begitu mengagumi hati dari adik angkatnya yang begitu mulia dan teguh memilih untuk menjadi seorang ulama daripada menjadi seorang raja. Begitu pula Ki Juru Mertani yang juga mengagumi pendirian dari Pangeran Benowo. Namun sebagai orang tua yang banyak makan asam garam kehidupan dan juga berwawasan luas, Ki Juru Mertani mempunyai pemikiran lain. Maka kemudian ia berkata pada Pangeran Benowo,
Ger Benowo, maafkan Nuwo kalau harus berkata seperti ini, Ger. Ger, apakah Ger pikir seorang raja tidak bisa mendalami ilmu agama, Ger? Siapapun bisa untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah, Ger. Tidak ada beda di mata Sang Maha Penguasa. Apakah ia seorang rakyat atau seorang raja, Ger? Jadi tidak ada masalah lagi kalau Angger ingin mendalami ilmu agama walaupun Angger seorang sultan, Ger. Tetapi Wo, apakah pantas seorang sultan keluyuran ke tempat terpencil untuk mengaji atau bertirakat, Wo? Tanya Pangeran Benowo. Ger Benowo, yang terpenting saat ini adalah Pajang harus mempunyai seorang raja, Ger. Seorang pemimpin. Sesudah itu terserah kepadamu, Ger. Jawab Ki Juru Mertani. Sang Senopati terdiam sejenak. Ia berpikir keras apakah ia akan menerima permintaan dari Pangeran Benowo begitu saja. Rasanya tidak pantas kalau ia dengan serta-merta menerimanya, karena pastilah akan terjadi kegegeran besar di Pajang dan kelak itu akan menjadi aib yang memalukan bagi seluruh keturunannya. Maka kini hati kecilnya tidak mengizinkan dirinya untuk memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Sang Senopati pun kemudian menghela nafas yang berat dan kemudian berujar dengan wajah yang muram. Adi, maukah Adi Benowo menutupi aib yang mungkin saja menimpa diri saya, Adi? Bagaimana maksud Kang Mas? Tanya Pangeran Benowo yang penasaran pada maksud dari sang Senopati. Sebagai penguasa perdikan yang ikut menyerbu Pajang, bagi orang yang tidak suka, pasti akan menilai kalau kami sangat bernafsu untuk menaklukkan negeri Pajang. Sedangkan Dinda sendiri tahu bahwa kami hanya mau karena untuk menolong Adi Benowo, bukan demi menaklukkan negeri yang telah dibangun oleh almarhum Romo Sultan ini. Jelas sang Senopati dengan tidak enak. Kang Mas, apa yang harus saya lakukan? Tanya Pangeran Benowo. Terimalah pentahbisan Adi sebagai Sultan Pajang, Dimas. Sebab saya yakin Adilah orang yang paling pantas. Selain Adilah orang yang mewarisi seluruh kebajikan dan juga sifat terpuji dari Romo Sultan, jawab sang Senopati. Pangeran Benowo menundukkan kepalanya dengan lemas. Setelah itu, ia terdiam untuk berpikir beberapa saat dan kemudian ia pun berkata lagi. Kang Mas, saya akan melakukan apa yang Kang Mas minta. Tetapi, saya pun akan melakukan apa yang telah diwasiatkan oleh Romo Sultan, Kang Mas. Sang Senopati menaikkan sebelah alisnya mendengar ucapan dari Pangeran Benowo itu. Apa maksud Adi? Kang Mas, saya akan menerima permintaan Kang Mas untuk bersedia ditahbiskan sebagai Sultan Pajang. Namun demikian, wasiat Romo Sultan harus tetap saya laksanakan. Maka, saya hanya akan memerintah sebentar saja. Setelah itu, saya akan mengundurkan diri. Setelah saya lengser ke Prabon, kiranya Kang Mas sudi agar mau menjadi Sultan dan menerima Pajang berada di bawah lindungan Kang Mas. Kali ini, sang Senopati yang ternama amat cerdas dan pandai mengatur siasat tidak bisa berkata apa-apa dan tidak tahu harus melakukan apa setelah ditodong sedemikian rupa oleh Pangeran Benowo. Lagi-lagi ia harus meminta saran pada Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani pun sangat kaget
dengan permintaan dari Pangeran Benawa tersebut. Apalagi hal tersebut adalah wasiat dari almarhum Sultan Hadiwijoyo. Maka setelah berpikir sejenak, ia pun kemudian berkata, "Kalau memang Angger Benawa ikhlas, sebaiknya diterima saja, Angger. Namun tetap, Angger Benawa beserta seluruh keturunannya berhak mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Karena Angger Benawa adalah putra kandung dari almarhum Sultan Hadiwijoyo." Sang Senopati terdiam sejenak untuk berpikir. Hal ini memang adalah apa yang telah ia cita-citakan sejak lama untuk menjadi raja penguasa tanah Jawa. Namun ia merasa sangat tidak enak dan juga tidak pantas apabila caranya seperti ini. Namun ia juga sangat percaya pada saran dari Ki Juru Mertani. Baiklah, kalau itu yang Adi kehendaki, saya akan menerimanya, Adi. Tidak terkirakan betapa senangnya hati Pangeran Benawa karena pada akhirnya sang Senopati mau menerima permintaannya dan juga wasiat dari almarhum romonya. Terima kasih, Kang Mas. Namun demikian, Adi, engkau dan keturunanmu tetap harus mendapatkan kehormatan dan kemuliaan seperti yang telah dikatakan oleh Paman Juru. Maka saya minta agar Adi bersedia untuk menerima permintaan dari saya juga. Apa itu, Kang Mas? Tanya Pangeran Benawa. Bagaimana kalau kita jodohkan putra-putri kita untuk menyambung tali persaudaraan kita? Jika Adi bersedia, saya akan melamarkan putra saya yang telah saya tunjuk sebagai calon penerus pemimpin Mataram pengganti saya, yaitu Mas Jolang, untuk saya lamarkan kepada putri sulung Adi, yaitu Dyah Banowati. Dengan demikian, maka tali persaudaraan di antara kita akan lestari selamanya, Dimas. Karena kelak pemimpin Mataram akan lahir dari rahim putri sulung Adi, ujar sang Senopati. Kelak Mas Jolang akan menjadi Raja Mataram yang kedua yang terkenal dengan gelar Anumerta, yaitu Panembahan Seto Engkrapyak. Dari pernikahannya dengan Dyah Banowati akan lahir Mas Rangsang yang setelah dewasa dan kemudian naik tahta dengan gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo.